pula undang-undangnya. Undang-undangnya itu perwakilan rakyat daerah itu berapa jumlah keanggotaan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota maupun provinsi itu ditentukan oleh partai yang menjadi mayoritas pemegang kursi terbanyak, dan itu menguntungkan partai penguasa. Makanya jatuh mosi tidak percaya pada Kabinet Natsir. Padahal pada masa pemerintahan Kabinet Natsir ekonomi Indonesia cukup naik dengan signifikan karena meletusnya Perang Korea pada tahun 1950-an. Perang Korea yang berlangsung di semenanjung Korea menyebabkan Korea Utara dan Korea Selatan tidak bisa melakukan ekspor hasil pertanian karena dalam kondisi berperang. Harga komoditas hasil pertanian Indonesia kemudian naik cukup signifikan, dan itu memperbaiki perekonomian Indonesia pada waktu itu. Ya, yang ditanyakan di sini adalah ketika Kabinet Sukiman itu kabinet keberapa? Natsir apa lagi? Sukiman apa Wilopo yang kedua? Sukiman. Sukiman ini bekerja sama dengan Amerika melalui Mutual Security Act, MSA. Ini sebenarnya adalah perjanjian di bidang pertahanan dan keamanan. Tapi parlemen menganggap ini sebagai pelanggaran terhadap politik Indonesia yang bebas aktif, karena kita dianggap condong ke blok barat. Ya, inilah yang menyebabkan kemudian mosi tidak percaya dijatuhkan kepada Kabinet Sukiman. Berikutnya, Kabinet Ali Sastro Amijoyo kabinet keberapa? Ini kabinet Wilopo. Ya, kemudian Ali 1. Apa keberhasilan kabinet Ali Sastro Amijoyo yang pertama? Berhasilnya diselenggarakan konferensi Asia Afrika. Setelah Ali 1 apa? Burhanuddin Harahap. Burhanuddin Harahap sebenarnya dia tidak punya kesalahan, bahkan berhasil menyelenggarakan pemilu paling demokratis dalam sejarah Indonesia. Pemilu pertama pada tahun 1955. Pemilu ini dilaksanakan dalam 2 putaran. Putaran pertama untuk memilih anggota parlemen, ya. Putaran kedua untuk memilih anggota konstituante. Karena kita masih menggunakan undang-undang sementara yaitu UUD 1950, maka tugas dari konstituante adalah merumuskan undang-undang dasar baru sebagai pengganti UUD 1950. Kenapa pada masa kita menerapkan demokrasi liberal kita tidak menerapkan undang-undang dasar 45 yang sudah disusun? Karena pada awalnya kita berbentuk serikat, dan bentuk Republik Indonesia Serikat tidak cocok untuk menggunakan Undang-Undang Dasar 1945, karena yang bentuk negara yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah negara kesatuan. Oleh karena kita berbentuk RIS, maka digunakanlah Undang-Undang Dasar 1950, walaupun kemudian RIS juga dibubarkan, kita kembali ke NKRI, tapi kita tetap menggunakan Undang-Undang Dasar sementara. Maka tugas konstituante adalah merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar baru sebagai pengganti Undang-Undang Dasar 1950. Ya, Burhanuddin Harahap ini dipilih ketika Ali 1 jatuh, mendapatkan mosi tidak percaya, sementara Soekarno pada saat itu sedang menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Maka Hatta mengambil keputusan cepat, dia memilih Burhanuddin Harahap sebagai Perdana Menteri. Waktu itu antara Hatta dengan Soekarno sudah mulai clash, perbedaan prinsip tentang komunisme pada saat itu. Bagi Hatta, komunis adalah bahaya laten yang harus dimusnahkan. Dia tidak pernah mempercayai komunisme. Sementara bagi Soekarno, komunis adalah kekuatan terbesar kalau kita bisa mengendalikannya. Tapi Hatta tidak percaya bahwa kita bisa mengendalikan komunis pada saat itu. Nah, ketika Burhanuddin Harahap selesai melakukan tugasnya, melaksanakan pemilu dengan benar-benar berhasil, Burhanuddin Harahap ini malah diberhentikan sebagai Perdana Menteri oleh Soekarno. Alasannya sangat sederhana, karena dia menjadi Perdana Menteri diangkat oleh Hatta. Jadi hanya itu alasannya, tidak ada alasan yang lain. Jadi kalau kabinet yang lain mendapatkan mosi tidak percaya dari parlemen,
Burhanuddin Harahap ini diberhentikan langsung oleh Soekarno hanya karena Burhanuddin ini menjadi Perdana Menteri karena pilihan dari Hatta. Ketika Ali jatuh, ya, sedangkan Soekarno sedang menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Kemudian dilanjutkan dengan Ali II. Lalu kabinet yang terakhir itu adalah Zakhen kabinet dalam sejarah Indonesia, yaitu kabinet Juanda, yang berhasil memperjuangkan zona ekonomi eksklusif Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki batas perairan laut paling luas di dunia, karena negara kepulauan berbeda dengan negara yang tidak kepulauan. Ya. Kemudian berikutnya ini sudah masuk ke deklarasi Juanda. Berikutnya ini bisa kalian logikakan karena ketika Sumitro Joyo Hadikusumo ingin mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional, apa yang dilakukannya? Sumitro Joyo Hadikusumo itu siapa? Orang tua presiden sekarang kan, Sumitro Joyo Hadikusumo. Oh, iya. Dia yang mendirikan Fakultas Ekonomi Pembangunan UI, maka namanya termaktub di situ, ada di situ. Ya. Nah, Sumitro Joyo Hadikusumo ingin mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Apa cara yang dilakukan oleh Sumitro Joyo Hadikusumo untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional? Ini bisa Ibu hapus. Ini mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Konsepnya apa itu? Struktur ekonomi kolonial. Selama ini apa ciri khas dari ekonomi kolonial? Menjadi struktur ekonomi nasional. Ada sistem ekonomi Alibaba. Ali ini melambangkan pengusaha Indonesia. Baba itu adalah pengusaha asing, lebih ke Tionghoa sebenarnya. Ya, apa yang dilakukan? Pengusaha asing tidak boleh meminjam modal kepada kepada negara. Yang boleh meminjam modal adalah pengusaha Indonesia. Oleh karena itu, kalau pengusaha asing ingin mendapatkan pinjaman modal dari negara, maka dia harus menjadikan itu konsep anak angkat di dalam sistem perekonomian pada masa Orde Baru, harus melatih, mendidik, kemudian memberikan semacam pembekalan kepada para pengusaha Indonesia. Jadi hanya pengusaha Indonesia yang diizinkan untuk meminjam, pengusaha Indonesia diizinkan meminjam modal ke bank. Ya. Tetapi kamu tahu kenapa gagal ini? Para pengusaha Indonesia meminjam dana ke bank bukan untuk memperbesar usaha mereka, tapi untuk membeli barang-barang mewah. Ya, membeli mobil, jam tangan. Akhirnya modal yang dipinjamkan oleh negara menjadi sia-sia. Lalu berikutnya, nasionalisasi Javas Bank menjadi Bank Indonesia berfungsi sebagai bank sentral. Ibu rasa bisa mengerjakannya?
sebatas itu saja konsep. Ini Ibu lagi megang soal. Iya. Bisa nggak Ibu jelasin? Kalian Ibu jelaskan nggak? Trias politika apa? Trias politika itu sudah diajarkan di PPKN. Konsep yang pada masa demokrasi terpimpin. Apa konsep demokrasi terpimpin? Ini pelogikaannya aja nih lagi nih lah. Apa? Isi dekret presiden yang tadi. Dekret presiden. Kita kan satu kali cuman dekret presiden. Oh iya. Isi dekret presiden 5 Juli 1959. Ingat ya, demokrasi liberal berakhir tahun 1959. Apa yang mengakhiri pelaksanaan demokrasi liberal? Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dekret Presiden dalam sejarah Indonesia hanya pernah dikeluarkan tahun 1959. Kenapa? Syarat untuk dikeluarkannya dekret adalah makanya dekret yang mau diajukan oleh Gus Dur pada masa pemerintahnya tidak disetujui. Syarat dikeluarkannya dekret apa? Syarat dikeluarkannya dekret presiden. Dekret presiden ini akan menjadi hukum tertinggi ketika dia dikeluarkan dan harus dilaksanakan. Maka syarat untuk dikeluarkannya dekret adalah yang pertama, negara harus dinyatakan dalam kondisi darurat perang. Negara harus dinyatakan dalam kondisi darurat perang. Dan itu tidak cukup satu orang yang menyatakan. Ya, harus dinyatakan oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan dan Keamanan, kemudian Panglima tertinggi militer. Ya, negara harus dinyatakan dalam kondisi darurat perang. It's time to start the 10th hour. Kenapa tidak gampang? Ini nomor berapa ya? Nomor 6. Ini tidak berarti nomor 6 dalam soal. Ya, nomor-nomor berikutnya berkaitan dengan masa demokrasi liberal tentang kebijakan-kebijakan ekonomi seperti pembentukan Javas Bank menjadi Bank Indonesia, itu fungsi berubah menjadi bank sentral. Apa fungsi bank sentral? Kira-kira seperti itu pertanyaannya. Ya. Nah, negara harus dinyatakan dalam kondisi darurat perang. Ini tidak bisa satu orang menteri yang menyatakan darurat perang. Kenapa? Implikasi dari sebuah negara Indonesia dinyatakan dalam kondisi darurat perang adalah pimpinan militer tertinggi boleh mengambil kebijakan apapun tanpa sepersetujuan presiden. Makanya bahaya kalau tanpa tedeng aling-aling tiba-tiba negara kita dinyatakan darurat perang, maka pimpinan militer tertinggi boleh mengambil kebijakan tanpa meminta persetujuan presiden. Itu adalah dampak dari ketika negara kita dinyatakan dalam kondisi darurat perang. Boleh melakukan kebijakan apapun tanpa harus mendapatkan persetujuan presiden. Maka untuk menyatakan dalam kondisi darurat perang ini harus ada pernyataan 3 menteri. Itu yang tidak didapatkan 3 menteri dan parlemen saat itu, dan itu yang tidak didapatkan oleh Gus Dur. Maka dekret yang rencananya mau dikeluarkan di masa Gus Dur itu tidak bisa dilaksanakan. Boleh melakukan kebijakan apapun tanpa harus meminta persetujuan presiden. Nah, di saat inilah kemudian Angkatan Darat naik daun, muncul sebagai kekuatan politik baru di masa demokrasi terpimpin.
Karena Nasution sebagai pimpinan militer tertinggi pada waktu itu segera mengeluarkan kebijakan berkaitan dengan dinyatakannya negara dalam kondisi darurat perang untuk mengkondusifkan suasana negara pada waktu itu. Hentikan segala bentuk kampanye politik, seminar, rapat, atau apapun itu semua harus dihentikan. Hening. Nah, kondisi hening inilah yang kemudian memperkuat stabilitas negara. Dan salah satu isi dari dekret presiden, yaitu kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, adalah usulan dari Nasution. Sejak itu popularitas Angkatan Darat naik. Dia kemudian menjadi kekuatan politik baru di Indonesia pada waktu itu. Jadi ada 3 kekuatan politik di Indonesia yang bersaing pada masa demokrasi terpimpin, yaitu 1 presiden, yang kedua PKI, yang ketiga TNI Angkatan Darat. Ya. Jadi sebenarnya Presiden dan PKI berkolaborasi untuk menekan popularitas TNI Angkatan Darat. Kenapa Presiden perlu menggandeng PKI? PKI adalah partai politik dengan basis massa terbesar seluruh Pulau Jawa. Ya, dan PKI tidak akan bisa menghadapi TNI Angkatan Darat sendirian. Maka PKI selalu menjadikan Presiden sebagai tameng dalam menghadapi TNI Angkatan Darat. Ya, makanya presiden ini terlihat biasa ketika G30 SPKI menewaskan beberapa orang jenderal petinggi TNI Angkatan Darat. Dia mengatakan hal biasa dalam sebuah revolusi. Dibandingkannya dengan revolusi Rusia pada waktu itu. Revolusi Rusia itu revolusi yang sangat berdarah. Sampai hari ini dunia masih mengecam bagaimana kemudian keluarga besar Nicholas II itu dibunuh secara kejam saat ini. Ya, dan ketika peristiwa PKI tahun 1965 itu dibandingkan oleh Presiden Soekarno dengan revolusi Rusia dan mengatakan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan, itu hanya setitik debu di tengah padang pasir yang bernama revolusi. Itulah yang kemudian membuat TNI Angkatan Darat agak apa isi dekret Presiden 5 Juli 1959 yang mengakhiri masa demokrasi liberal dan sekaligus juga membuat Dwi Tunggal pecah kongsi, Hatta mengundurkan diri sebagai wakil presiden, dan justru itu memberikan kebebasan kepada Soekarno untuk menerapkan demokrasi yang sudah lama dia impikan, yaitu demokrasi terpimpin. Katanya demokrasi di mana kekuasaan pemerintahan berada di satu tangan itu sebenarnya sudah ada sejak awal kemerdekaan, ketika sistem pemerintahan kita masih sistem presidensial. Maka dia katanya ingin mengembalikan ke awal karena demokrasi liberal ternyata tidak cocok diterapkan oleh bangsa Indonesia. Apa isi dekret Presiden 5 Juni 1959? 1. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Ini ditanya sama Bu Rini. Yang kedua, membubarkan konstituante. Pembubaran konstituante. Konstituante itu adalah lembaga yang dipilih pada masa pemilu 1955 untuk merumuskan rancangan undang-undang dasar baru. Kenapa konstituante dibubarkan? Karena tidak kunjung menyelesaikan tugasnya. Kenapa konstituante tidak bisa segera kunjung menyelesaikan tugasnya? Karena konstituante ini isinya adalah partai politik. Masing-masing partai politik yang menjadi unsur dari konstituante ini ketika merumuskan rancangan undang-undang dasar baru sebagai pengganti UUD 1950 berusaha memasukkan kepentingan-kepentingan mereka sendiri ke dalam rancangan undang-undang dasar baru. Nah, sehingga kemudian ketika kepentingan-kepentingan mereka tidak sama, maka berbenturanlah, terjadi benturan kepentingan dalam perumusan rancangan undang-undang dasar, sehingga konstituante tidak bisa menyelesaikan tugasnya. Rancangan undang-undang dasar baru itu tidak kunjung bisa diselesaikan karena terjadinya benturan-benturan kepentingan, karena isi konstituante adalah partai politik yang masing-masing berusaha mengakomodasikan kepentingan mereka ke dalam rancangan undang-undang dasar yang baru. Nah, dalam dekret Presiden 5 Juli 1959 isinya yang kedua adalah bubarkan konstituante. Kemudian yang ketiga, bentuk MPRS dan DPAS. Jadi parlemen yang sudah terbentuk dari hasil pemilu dibubarkan. Ya, dibentuklah pembentukan. Nah, saat dibubarkan itulah terjadi penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 45. Katanya kita kembali ke sini, tapi kemudian
Presiden Soekarno melakukan pelanggaran terhadap trias politika katanya pada masa demokrasi terpimpin. Kenapa dia melakukan pelanggaran terhadap trias politika? Pembentukan DPAS dan MPRS. MPRS ini berfungsi sebagai parlemen, DPAS ini Dewan Pertimbangan Agung yang berfungsi memberikan nasihat dan pertimbangan-pertimbangan kepada presiden. Tapi isi DPAS ini adalah juga menteri-menteri yang duduk di kabinet. Jadi bagaimana mereka bisa objektif memberikan pertimbangan kepada presiden. Nah, pada masa demokrasi terpimpin, kenapa presiden dikatakan melanggar konsep trias politika? Trias politika ini, kekuasaan di sebuah negara itu tidak bisa dipegang oleh satu tangan. Trias politika itu mana? Yang dikatakan oleh Montesquieu, eksekutif, ya. Eksekutif ini kekuasaan pemerintah. Jadi kekuasaan di sebuah negara itu dibagi menjadi 3. Kekuasaan pemerintahan, eksekutif, kekuasaan legislatif. Ini adalah parlemen. Lalu kekuasaan yudikatif, kehakiman. Dan masing-masing dari ketiga golongan ini tidak bisa saling mengintervensi. Nah, di masa demokrasi terpimpin semuanya dipegang nih oleh Soekarno. Jadi melanggar trias politika. Paham maksud Ibu? Kalau ditanya kenapa konsep kepemimpinan demokrasi terpimpin yang diterapkan oleh Soekarno melanggar trias politika, kenapa? Karena dalam trias politika itu dikatakan bahwa kekuasaan dalam sebuah negara itu dibagi menjadi 3 dan saling antara satu dengan yang lainnya tidak bisa saling mengintervensi. Seharusnya seorang presiden tidak bisa mencampuri urusan hukum. Ya, nah di masa demokrasi terpimpin semuanya dipegang oleh presiden. Apa alasan presiden memegang semua kekuasaan? Ini katanya sebenarnya konsep demokrasi terpimpin ini sudah ada di awal Indonesia merdeka melalui melalui sistem pemerintahan presidensial itu katanya. Jadi Soekarno ini agak salah paham tentang politik kayaknya. Jadi dianggapnya sistem demokrasi, sistem pemerintahan presidensial itu ketika presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, maka menurut dia adalah juga bagian dari legislatif dan yudikatif. Jadi kata Soekarno, alasan dia memegang segala kekuasaan pada masa demokrasi terpimpin adalah konsep demokrasi terpimpin itu sudah ada sejak awal kemerdekaan. Dan ketika kita masih menganut sistem pemerintahan presidensial, paham maksud Ibu? Itu semua soal apa yang Ibu terangkan. Sini ini bisa Ibu hapus. Kenapa baru jam 7? Biar kami semangat belajar. Supaya selalu berada di jam 7 pagi gitu ya. 7 malam. Ibu tergelencui di WC paling bawah itu ketika hari kalian kan goro Jumat tuh, Sabtu kan gurunya goro. Hampir maghrib Ibu masih di sini buang air tipis itu di WC lantai 1 cuma. Ibu mulai merasakan hawa-hawa yang tidak enak dan aroma-aroma tertentu yang harusnya tidak ada di WC. Ibu lebih baik mencium bau pesing daripada aroma itu. Lari Ibu tergelencui lagi, ya sampai sekarang masih. Ketakutan Ibu. Lumayan. Bau-bau apa tuh? Iya lagi cerah. Ya aroma harum kayak bunga sedang malam itu. Bunga? Dan tidak ada bunga sedang malam kan di sekolah kita. Cari sumbernya Bu. Cari sumbernya Bu. Nah, kalau Ibu saya tergelencui, kalau caranya Tuh baca di Bu, tegak dari Bu. ya tergelencui itu masih bisa jalan tapi sakit. Bahasa Ibu tergelencui. Ibu baru dapat. Oke, kalau kalian mendengarkan Ibu menerangkan hari ini bisa mengerjakan 95%. Tapi belum selesai ya. Bisa kalau minggu depan nanti akan Ibu lanjutkan. Itu baru untuk soal sampai 15 soal. Masih ada 15 soal lagi. Esainya susah Bu. Dia nanti ada esai lagi Bu. Esainya coba dulu ya. Ada 7 ya? Tidak.
Ini lebih ke logika. Bahasa Ibrani Lebih banyak demokrasi terpimpin kayaknya. Ada mengenai yang sudah sebagainya. Kita nggak ada jelasan. Yang masuk lagi adalah operasi pembebasan Irian Barat, yang dikenal dengan operasi Dwi Kora. Pembebasan Irian Barat. Nah, operasi pembebasan Irian Barat ini adalah program di kabinet apa? Ibu rasa hampir semua kabinet memprogramkan ini, pengembalian Irian Barat ke Indonesia. Jadi ini program kabinet, mana saja program kabinet. Ini kan dilaksanakan pada masa kabinet liberal ya, pada masa demokrasi liberal. Konsepnya adalah, dengarkan Ibu sebentar nak, demokrasi liberal ini dimulai dari 1950 sampai 1959. Itu dekret presiden yang mengakhirinya. Ya. Kemudian melaksanakan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin ini dimulai dari 1959 sampai 1965. Akhir dari demokrasi terpimpin adalah G30 RPPKI. Ya, tahun 66 itu sudah dianggap sebagai tonggak sejarah berdirinya Orde Baru karena Supersema sudah dikeluarkan di situ. Nah, ketika Supersema dikeluarkan, dampaknya adalah muncul dualisme kepemimpinan. Kayaknya Orde Baru nggak dimasukkan. Ibu sudah bilang jangan masukkan Orde Baru, ya nggak dimasukkan Orde Baru. Orde Baru tidak ada masuk satupun. Yang masuk itu demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Ya, karena Ibu mengatakan Orde Baru itu jatahnya materi semester 2. Nah, ya Bu ini ikut aja kayak katanya masukkan lah dikit ya. Ya terserah lah kata Ibu. Itu ternyata tidak ada satupun yang dimasukkan. Ya. Jadi mulai dari upaya mempertahankan kemerdekaan, demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Hafalkan isi dekret Presiden 5 Juli 1959. Cuma 3 itu berarti. Iya itu 3 isi. Mau nambah lagi? Jangan Bu. Isi dekret Presiden itu cuma 3. Kemudian hafalkan juga operasi pembebasan Irian Barat ini disebut dengan Dwi Kora. Apa isi Dwi Kora? Dwi Kora isinya 2 saja. Kibarkan bendera merah putih di Irian Barat. Kemudian yang kedua apa lagi? Pokoknya isi dari Dwi Kora ini adalah operasi pembebasan Irian Barat. Dalam operasi pembebasan Irian Barat itulah Yos Sudarso gugur di Laut Aru. Ya, jadi dengan KRI Dewa Ruci, Yos Sudarso kemudian memimpin armada kapal laut untuk menuju ke Irian Barat. Tapi di tengah perjalanan pas di Laut Arafuru, rombongan kapal perang ini ditembaki oleh pesawat tempur Belanda dari atas. Nah, KRI Dewa Ruci yang di dalamnya ada Yos Sudarso mengumpankan dirinya. Yang lain dibiarkan lolos, dia mengumpankan dirinya supaya menjadi sasaran tembak dari pesawat tempur Belanda yang sudah meraung-raung di atas langit Arafuru saat itu. KRI Dewa Ruci tertembak, Yos Sudarso gugur, tenggelam bersamaan dengan Dewa Ruci. Sampai sekarang makamnya masih di situ, tidak diangkat. Maka hari kematian Yos Sudarso tenggelam bersama Dewa Ruci dijadikan sebagai hari apa Ibu lupa, di Angkatan Laut itu selalu diperingati setiap tahun. Dan tidak ada pula soalnya di sini ya. Nah, dia cuman mengatakan bahwa Yos Sudarso adalah Deputi Kepala Staf Angkatan Laut yang gugur dalam proses perebutan Irian Barat di Laut Aru. Ini benar salah itu benar nih. Ya. Kemudian soal yang berjalan kalian. Enggak sengaja ya. Jangan bilang-bilang. Ya. Di Google pembebasan Irian Barat itu Dwi Kora, Bukan Dwi Kora. Dwi Kora itu yang Federasi Malaysia. Dwi Kora. Coba lihat di Google. Kenapa di sini dibuat Dwi Kora? Nah, Ibu benar-benar ketika Bu Rini men-share soal ini 3 minggu yang lalu baru sekarang Ibu. Ya. Tidak
membuat kisi-kisi. Bu Rini berharap ibu membuat kisi-kisi kayak video itu untuk anak-anaknya yang di sana. Nah, ibu lagi malas, ya. Karena itu dimanfaatkan sama mereka. Mereka nggak belajar banget, cukup dengarkan video ibu. Woi, terima kasih aku detail banget. Malasan. Manalah soal Trikora nih tadi ini. Oh ya, Trikora, 3 komandora. Bu Rini salah nih, ya. Trikora. Isinya dihafalkan ya, 3 komando rakyat. Ini dipimpin oleh Soeharto. Soeharto, ya Soeharto. Operasi Mandala. Ya, ini. Apa lagi berikutnya ya? Nah, kalau benar salah itu ada teks sejarahnya. Jawabannya Saya teks. ada negara Nevo, Oldevo, harus beli konsep itu. Oke. Nevo apa? Oldevo. Ya. Kemudian proyek mercusuar, sangat gampang. Proyek mercusuar. Apa yang dimaksud dengan proyek mercusuar? Gedung-gedung tinggi. Membangun bangunan-bangunan megah pada masa era Soekarno supaya kita terlihat wah. Kalau mercusuar itu kan terlihat wah tuh di tengah laut ada menara yang sangat tinggi, ada lampu kelap-kelip, ketika dijumpai hanya tiang kayu. Menara kayu yang bentuknya dari jauh kayak istana gitu. Nah, proyek-proyek mercusuar ini proyek-proyek yang dibangun oleh Presiden Soekarno, Masjid Istiqlal, walaupun diselesaikan pada masa Soeharto, Gelora Bung Karno, kemudian Jalan Raya Semanggi, Hotel Indonesia, ya. Padahal saat itu rakyat Indonesia sedang antri sembako. Itu namanya proyek mercusuar, ya. Apa yang ditanya tentang proyek mercusuar ini? Sangat banyak menghabiskan dana negara sehingga Indonesia mendapat pinjaman dana dari pemerintah Soviet. Apa gunanya? Nah, Nevo Oldevo. Ya, Nevo adalah negara-negara apa? Yang nasionalis yang mana? Negara-negara Nevo apa itu? Mana dia soalnya? Empat yang boleh. Udah catat. Nevo ini negara-negara yang berkembang baru saja merdeka. Ya, negara berkembang cenderung miskin. Dan Indonesia termasuk ke dalamnya. Oldevo adalah negara-negara imperialis, negara-negara barat, negara-negara imperialis. Dan negara-negara berkembang cenderung miskin, masuklah negara komunis di dalamnya. Maka Gelora Bung Karno dibangun oleh Soekarno untuk menyelenggarakan Ganevo. Ganevo itu adalah pesta olahraga khusus untuk negara-negara Nevo, bukan Ganevri ya. Ya. Oleh karena itu di Indonesia keluar dari pesta olahraga internasional yang bernama Olimpiade. Lalu kemudian Soekarno berencana untuk melaksanakan pesta olahraga sendiri untuk negara-negara Nevo. Nama pesta olahraganya disebut dengan Ganevo. Demi mewujudkan pesta olahraga negara-negara Nevo itulah dibangun Gelora Bung Karno. Tapi tidak pesta olahraga ini tidak pernah bisa dilaksanakan karena keburu terjadinya G30 SPKI. Ya, Gelora Bung Karno. Jadi ini ditanya sama Bu Rini di soal ini, untuk apa sih didirikan Gelora Bung Karno? Untuk menyelenggarakan pesta olahraga untuk negara-negara Nevo yang dikenal dengan sebutan Ganevo. Itu apa negara Nevo? Negara-negara berkembang cenderung miskin yang rata-rata baru saja merdeka dari kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa. Nah, sedangkan negara Oldevo adalah negara-negara imperialis itu sendiri. Jadi Nevo dan Oldevo, kita masuk ke bagian Nevo. Indonesia kemudian memutuskan keluar dari Olimpiade, pesta olahraga internasional, dan memutuskan untuk melaksanakan Olimpiade sendiri khusus untuk negara-negara Nevo. Maka dalam rangka itulah didirikan Gelora Bung Karno. Ya, salah satu proyek mercusuarnya Soekarno. Kita penyelenggaraan KAA, Ibu rasa juga bagian dari itu. Kita aja payah makan.
Tapi kemudian menjamu negara-negara se-Asia Afrika menyelenggarakan untuk itu menunjukkan keterlibatan Indonesia secara aktif dalam non-blok sebenarnya kan. Ada dasar sila Bandung yang dihasilkan dari KAA itu. Sampai sekarang ada gedung KAA-nya. Nah, tapi kemudian apa lagi? Upaya pembebasan Irian Barat. Panjang banget tuh soal ini. Ini dia. Ini apa yang ditanya? Tuntutan kami itu Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia setelah G30 SPKI, masyarakat turun ke jalan. Nah, demonstrasi mahasiswa tahun 1966 itu menyuarakan apa? Tritura. 3 tuntutan rakyat. Apa isi Tritura? Bubarkan PKI, bersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI. Yang pertama sekali itu isi Tritura apa? Turunkan harga barang. Ini masih belum selesai, minggu depan Ibu jelaskan ini lagi ya. Turunkan harga barang, isi Tritura ini keluar. Ya, demonstrasi mahasiswa melalui kami, KAPI, KAGI, Kesatuan Aksi Buruh Indonesia, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Kemudian ada kami namanya, M-nya 2, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Itu menyuarakan hal yang sama. Apa yang disuarakannya? Tritura. Apa isi Tritura? Turunkan harga barang, bubarkan PKI, bersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI. Ini akan, kalau esai uraiannya Ibu rasa kalian bisa ngerjakan ini nanti. Kenapa bisa? Kalian ditanya isi Super Semar loh. Super Semar agak panjang. Ringkasnya saja, toh yang mengoreksi Bu Kapuri ini yang mengoreksi. Isi Super Semar itu intinya adalah situasi kan lagi tidak kondusif saat ini. Maka untuk memulihkan kondisi keamanan, ketertiban umum pada masa itu, Soeharto diberikan wewenang tanggung jawab boleh melakukan tindakan apa saja dalam rangka memulihkan kondisi ketertiban masyarakat Indonesia pasca G30 PKI. Super Semar itu memberikan Soeharto wewenang yang sangat besar. Oleh karena itu ada kekhawatiran Soekarno nanti kalau kondisi sudah kondusif, kembalikan lagi ke saya ya Super Semarnya gitu. Tapi ternyata Soekarno nggak bisa menarik lagi Super Semar. Kenapa? Super Semar kemudian disahkan memiliki kekuatan hukum tetap oleh TAP MPRS yang waktu itu diketuai oleh Ahana Sutiono. Nah, setelah G30 SPKI kalian pasti bisa mengira-ngira kemana Ahana Sutiono berpihak. Ya, jadi posisi Soekarno semakin terus. Nah, akibat Super Semar kemudian disahkan oleh TAP MPRS memiliki kekuatan hukum tetap, muncullah dualisme kepemimpinan di Indonesia. 1, Soekarno yang masih berstatus sebagai presiden. 2, Soeharto yang memiliki kewenangan sebesar seorang presiden karena dia adalah pemimpin Super Semar. Terjadilah saling tarik ulur. Ada yang berpihak kepada Soekarno, ada yang mendukung Soeharto. Kondisi politik negara kita betul-betul sangat tidak stabil. Dan walau bagaimanapun Soekarno adalah pendiri negara kita. Ya, akhirnya untuk mengatasi keadaan atas saran beberapa teman-teman dekatnya, termasuk Cindy Adams yang menulis biografi Soekarno, dia kemudian memutuskan untuk mengundurkan diri. Ya, pengunduran diri Soekarno memberikan angin segar bagi negara pada saat itu. Dan Soekarno, Soeharto langsung menjadi pejabat presiden. Karena syarat dikeluarkan dekret itu adalah negara dinyatakan dalam kondisi darurat perang, dan kalau negara dinyatakan dalam kondisi darurat perang, implikasinya adalah pemimpin militer tertinggi boleh mengeluarkan kebijakan apapun demi menyelamatkan negara pada saat itu tanpa harus mendapatkan persetujuan dari presiden. Nah, pemimpin militer tertinggi pada saat itu adalah Ahana Sutiono.
Dia kemudian mengeluarkan kebijakan apa? Hentikan semua aktivitas politik. Ya, hening. Dan ternyata itu lumayan bisa mengembalikan situasi stabilitas politik nasional pada masa itu, sehingga nama Angkatan Darat naik popularitasnya di mata rakyat. Maka muncullah 3 kekuatan politik baru di awal demokrasi terpimpin: TNI Angkatan Darat, PKI, dan Presiden. Nah, antara PKI dengan Presiden itu terjalin simbiosis mutualisme untuk menekan pengaruh TNI Angkatan Darat. Kenapa harus PKI? Karena PKI adalah partai politik dengan basis massa terbesar di Pulau Jawa yang dibutuhkan oleh Soekarno untuk menekan pengaruh TNI Angkatan Darat. Nah, Soekarno dimanfaatkan sebagai tameng oleh PKI karena bagaimanapun TNI pasti akan suka atau tidak suka pasti akan mendengarkan perintah Soekarno sebagai Panglima Besar Revolusi dan pimpinan militer Panglima Besar Revolusi pada saat itu. Paham maksudnya? Nah, makanya yang menjadi sasaran penculikan pada masa 30 PKI itu adalah perwira tinggi TNI Angkatan. Seperti itu situasi negara kita. Jadi pada masa demokrasi terpimpin itu karena konsepnya presiden memegang segala kekuasaan Indonesia baik eksekutif, yudikatif maupun legislatif, maka dia dianggap melanggar konsep trias politik. Minggu depan Ibu lanjutkan ya. Sampai ujian tanggal 2 Desember, kita ujiannya hari Rabu. Sejarah dimajukan. Kalau biasanya hari-hari terakhir, Ibu yang minta karena Ibu terlalu banyak koreksi.